Dalam wadah masukkan 4 butir telur, 120 gram gula pasir, setengah sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk, 1 sendok TSP bisa diganti dengan TBM atau valet. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Tentunya saat menyalakan mixer dinyalakan dari yang paling rendah dulu, kemudian dinaikkan ke kecepatan yang sedang, lalu dinaikkan lagi ke kecepatan yang paling tinggi secara bertahap. Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Dan tentunya kualitas pengembang yang kita pakai juga berpengaruh ya. Campur 160 gram tepung terigu dengan 1 saset susu bubuk. Tepung terigu saya memakai tepung terigu serbaguna. Ayak campuran tepung agar tidak ada bahan yang bergerindil. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, komen, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Terima kasih. 150 gram margarin cair dimasukkan bergantian dengan campuran tepung terigunya tadi dan juga tambahkan 1 saset susu kental manis. Dimasukkan sambil dimixer dengan kecepatan yang paling rendah. Saat mencairkan margarinnya jangan sampai mendidih, gunakan api kecil saja. Setelah 3/4 margarin mencair, matikan apinya, aduk-aduk lalu biarkan sisanya mencair dengan sendirinya agar hasil bolunya tidak rawan bantat. Setelah semua bahan dimasukkan, mixer sampai tercampur rata saja. Jadi mixernya tidak perlu terlalu lama-lama agar nanti hasil bolunya menjadi lembut. Aduk balik adonannya untuk memastikan bahan semua sudah tercampur dengan rata dan tidak ada margarin atau susu yang mengendap di bawah adonan. Sebab itu juga bisa menghasilkan bolunya bantat. Adonan saya ambil sedikit menjadi 2, yaitu saya kasih pewarna merah dan saya kasih pewarna hijau. Kemudian saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Loyang saya menggunakan diameter 20 cm, tinggi 7 cm. Loyang sudah saya oles dengan Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan mentega. Dicampur jadi satu, kemudian dioleskan pada loyangnya. Masukkan adonan putihnya terlebih dahulu tentunya ya. Dengan tusuk sate, ratakan adonannya seperti dalam video. Beri motif dengan adonan yang sudah dikasih pewarna tadi. Untuk motif, bentuknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Tarik garis menggunakan tusuk sate. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Panci sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Panci serbaguna ini fungsinya seperti oven tangkring.
Panggang adonan selama kurang lebih 30–40 menit atau tentunya disesuaikan dengan karakter panci atau oven masing-masing karena tiap panci atau oven karakternya berbeda-beda. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah hasilnya benar-benar menu-menu dan mengembang dengan sempurna. Atasnya juga sudah kering. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel itu tandanya bolu sudah matang. Untuk corak warna merahnya bisa ditambahkan lagi pewarnanya ya jika ingin lebih jelas lagi. Tapi menurut saya ini juga sudah cantik. Sisir bagian pinggiran bolu untuk memudahkan saat mengeluarkan bolu dari loyangnya. Balik bolunya, kemudian biarkan menjadi dingin terlebih dahulu. Masya Allah, hasilnya cantik ya dan juga tidak gosong. Setelah benar-benar dingin, kemas bolu dalam mika bulat seperti ini untuk menghasilkan tampilan yang lebih cantik lagi. Mika ini ukuran 22 cm ya diameternya. Masya Allah, hasil bolunya benar-benar tinggi, warnanya juga cantik, juga tidak gosong. Cocok banget untuk ide jualan. Untuk bagian luar, boleh juga dihias menggunakan pita. Jadi dekreasikan sendiri saja sehingga tampilan bolunya menjadi lebih cantik lagi. Saya potong ya untuk melihat hasilnya. Masya Allah, hasil warnanya cantik dan juga sudah terlihat gembus-gembus dan lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya benar-benar enak, tidak seret, susunya terasa, benar-benar recommended. Dalam wadah masukkan 4 butir telur, 130 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, 1 sendok TSP bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer selama kurang lebih 8 menit atau disesuaikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing. Campur 150 gram tepung terigu, saya memakai tepung terigu serbaguna dengan setengah sendok teh baking powder. Masukkan campuran tepung ke dalam adonan telurnya tadi sambil diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Tambahkan 1 saset susu kental manis putih. Aduk-aduk seperti ini terlebih dahulu agar nanti saat di mixer tepung terigunya tidak berhamburan. Kemudian mixer sebentar saja sampai tepung dan susunya tercampur rata dengan adonan telur. Gunakan speed yang paling rendah. Satu saset santan instan kemasan kecil, kemudian di mixer kembali sampai tercampur rata lagi. Mixer asal tercampur rata saja, jangan terlalu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya tidak bantat.
Dengan spatula, aduk balik adonannya untuk memastikan adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada santan atau susu yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya lembut. Adonan saya bagi menjadi 2 bagian sama banyak. Satu bagian saya berikan pasta muka. Untuk pasta dikembalikan saja ke selera masing-masing. Dan yang satu bagian lagi saya biarkan tetap putih. Loyang saya memakai diameter 20 cm, tinggi 7 cm. Masukkan 2 sendok makan adonan putih, kemudian setelah itu ditimpa lagi dengan adonan mukanya 2 sendok makan. Untuk banyak sedikitnya adonan yang dimasukkan, dikembalikan saja semua ke selera masing-masing. Loyang sudah saya olesi dengan Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, 1 sendok makan mentega, dicampur rata kemudian dibuat untuk olesan. Ulangi cara yang sama nanti sampai adonannya habis. Saat menyiapkan adonan, panaskan oven atau panci. Saya nanti menggunakan panci serbaguna selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Masukkan adonan ke dalam panci serbaguna. Panci serbaguna ini fungsinya seperti oven tangkring. Panggang selama kurang lebih 30-35 menit atau tentunya disesuaikan dengan karakter panci dan oven masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat menul-menul dan juga cantik ya warnanya, tapi ini agak meluber sedikit adonannya. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Sisir bagian pinggiran bolu untuk memudahkan saat mengeluarkan bolu dari loyangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, hasilnya sudah terlihat benar-benar cantik, pantatnya juga mulus. Setelah bolu menjadi dingin, kemudian kita balik bolunya ya, dan siap untuk disajikan serta dipotong-potong. Kita lihat ya, meskipun sudah dingin tapi tetap teksturnya terlihat gempus-gempus. Agar adonannya tidak meluber, saya sarankan memakai loyang diameter 21 cm. Hasilnya benar-benar sangat lembut, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasil bolunya benar-benar enak, super lembut dan benar-benar tidak